Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Kita masih diberikan kehidupan, umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Dan juga masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ibadah ini terus Allah jaga hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, semampu yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa bertemu beliau, dapat syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya, dan berkumpul di surga bersama keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kajian kita tetap berkaitan dengan ilmu hakikat. Judul besarnya pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama dan juga masalah-masalah dunia. Jadi kalau judul besarnya itu ya, jadi pendekatan ilmu hakikat terhadap masalah-masalah agama dan juga masalah-masalah dunia. Hari ini kita sudah masuk kepada episode yang kelima, ya, episode yang kelima, part yang kelima. Part yang keempat sebenarnya ini masih bagian part keempat, cuma ternyata part keempat kemarin belum selesai. Ini part 4 bagian 2. Nah, gitu. Ya, part 4 itu kan berkaitan dengan ciri-ciri rohani yang sehat dan ciri-ciri rohani yang sakit, dan bagaimana solusinya nanti kalau rohani itu sakit. Nah, kemarin baru separuh kita bahas, itu berkaitan dengan ciri-ciri rohani yang sakit, rohani yang sehat, dan termasuk kemarin kita sudah bahas levelingnya. Ya, rohani yang sehat itu levelingnya kemarin mulai dari rohani yang selamat, rohani yang sehat, rohani yang kuat, rohani yang hebat, ya, kan gitu kemarin. Ya. Silahkan lihat dari kajian yang datang, yang alhamdulillah kita bersyukur ada rekamannya yang bisa kita lihat di YouTube. Ya, silahkan nanti mengulang kaji kalau masih ada yang belum jelas. Ya. Jadi rohani yang sehat itu kita bagi lagi, sebenarnya bukan dibagi ya, kita ada tingkatannya mulai dari selamat, sehat, kuat, baru hebat. Nah, kemarin sudah kita bahas. Ya, minimal kita punya rohani yang sehat, paling bagus rohani yang kuat, paling mantap lagi topnya itu yang apa? Yang hebat. Nah, tingkatan itu kalau yang selamat itu kita katakan rohani orang muslim, yang kuat itu rohani orang mukmin, yang sehat itu, yang selamat itu rohani orang muslim, yang sehat itu rohani orang mukmin, yang kuat itu rohani orang muttaqin, bertakwa, yang hebat itu rohani orang muhsinin. Itu kemarin. Ya, syukur-syukur kita minimal punya rohani yang sehat, itu rohani orang
Paling bagus rohani orang taklid. Nah sekarang kita masuk kepada rohani yang sakit. Bagaimana ciri-cirinya? Kemarin sedikit sudah dikasih gambaran, ya. Rohani orang sakit itu apa bedanya? Nah, sebelum kita masuk kepada ciri-cirinya, apa beda sakit rohani sama sakit jasmani? Karena selama ini banyak kita terlalu fokus, terlalu mengutamakan, terlalu concern terhadap sakit-sakit jasmani, sakit fisik, sakit badan. Kemana obat kita cari, kemana dokter yang hebat-hebat kita kejar, bahkan rumah sakit yang canggih pun kita uber gitu. Tidak sedikit ada orang berobat sampai ke Singapura, sampai ke Jerman, sampai ke Amerika. Itu pengen cari obat yang bisa menyembuhkan penyakit badan. Berapa biaya dikeluarkan agar dia bisa sembuh. Padahal enggak juga. Nyampe Amerika mati di sana. Bagaimana beratnya membawakan mayat dari Amerika ke Indonesia. Padahal orang beriman itu, ya, yang benar imannya, yang bagus imannya, kalau mati kita ditanam, dikubur di perkuburan muslim terdekat kita mati. Itu paling bagus. Nggak usah dipindahkan jauh-jauh. Nah, jadi perkuburan muslim di tempat terdekat kita mati. Bahkan kalau para nabi itu dia dikubur di mana dia meninggal. Makanya Rasulullah itu mengapa dikubur di mana? Di kamarnya. Karena dia meninggal. Itulah yang sekarang menjadi raudhah istilahnya. Ya, kalau dulu raudhah antara mimbar sama kamar Nabi, karena sekarang di situ di kamar itu Nabi dikubur, maka raudhah itu antara mimbar dan kuburan Nabi sekarang. Di Nabi itu dikubur di tempat dia apa? Ya, kalau kita nggak mungkin ya, kan Nabi itu spesial. Dari kubur begitu. Bayangkan dari Amerika dibawa ke Indonesia. Waduh, orang beriman tuh Pak pengen cepat dia dikubur karena tersiksa dia kalau lama-lama, dia pengen ketemu tanah cepat dikubur. Jadi orang yang faham itu adalah orang, kalau kita tahu dengar cerita orang yang sudah meninggal itu, maka cepat-cepat kita akan. Itu kalau orang beriman. Kalau orang tidak beriman, ya, makin lama kita tidak kubur, makin banyak dosa kita. Nah, lain pula. Jadi kena dosa aja kita kalau tidak kita kubur cepat-cepat orang yang tidak beriman itu. Ya, ya kalau dalam penguasaan kita maksudnya itu, atau orang yang zalim itu beda sama orang-orang beriman. Nah, balik pada kaji kita. Nah, kalau sakit badan, kemana obat kita cari? Keluar biaya. Padahal sakit badan itu, sakit fisik itu paling banter mati. Nah, betul atau betul? Paling banter meninggal. Dan hebatnya, kalau sudah mati, pasti penyakit itu selesai. Betul atau betul? Pasti penderitaan orang sakit itu begitu mati selesai. Makanya nggak ada orang yang meninggal itu masih jerit-jerit kesakitan Pak atas sakit. Misalnya dia sakit apa, misalnya sakit emak, sakit jantung, begitu mati selesai, penderitaannya selesai. Makanya nggak ada lagi orang mati berobat. Makanya ada di dekat kita, ya, kalau sudah mati selesai semuanya, itulah sudah sembuh bahasa kita. Jadi paling banter tuh mati. Tapi kalau sakit rohani, penderitaannya di dalam hidup nggak nampak terasa, begitu mati di situ penderitaan yang paling hebat sampai hari kiamat. Jadi kemarin kan ada 5 ciri ya, dengan perbedaan sedikit kita mengulang.
Apa perbedaan sakit jasmani sampai rohani? Ini beda Pak, beda karakteristik. Kalau kita paham, maka kita lebih concern kepada sakit-sakit rohani daripada sakit jasmani. Tetap kita berobat, karena kata Nabi kita sudah berobat kalau sakit. Kullu da'in dawa'un fatadawaw, la tatadawaw bil haram. Setiap penyakit ada obat, dan berobatlah kamu ketika sakit, tapi jangan berobat dengan hal-hal yang haram, kata Nabi. Jadi kita memang disuruh berobat kalau sakit, itu sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab kita. Tapi jangan diumbar, jangan sampai seluruh energi, seluruh habis, padahal mati juga gitu. Akhirnya sampai jual rumah, jual ini, anak terlantar sudah. Yang penting kata Nabi itu berobat, bukan bagaimana cara obatnya. Yang penting kau berobat. Jangan dengan Panadol kita sembuh, dengan obat yang paten canggih-canggih nggak sembuh. Karena hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang beriman itu kalau sakit nggak langsung cari obat, dia beristighfar, dia berdoa, pahit-pahitnya dia bersedekah. Setelah itu baru dia berobat. Jadi obat itu cuma nebeng saja, nambah saja, bukan itu utama. Itu kita babnya ada lain lagi, babnya lain lagi. Kalau kita enggak, kalau sakit itu dikejar obat. Jangan-jangan sakit itu karena dosa, bisa Pak. Bisa. Makanya orang kalau sakit dia istighfar. Jangan-jangan itu karena dosa-dosanya, maka dia bertobat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan sakitnya itu karena kurangnya amalnya, maka dia perbaiki amalnya. Termasuk ujungnya dia bersedekah, karena sedekah itu kata Nabi, obatilah sakit dulu dengan sedekah. Nah kalau masih sakit juga, obatnya pun sekedar ini aja, nggak diukur banget tadi habis. Padahal kalau uangnya kau sedekahkan jauh lebih besar daripada habis. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini sedikit bab yang lain lagi. Ini kaji kita tingkat tinggi Pak ya, sebenarnya. Ini kaji ilmu hakikat di tingkat tinggi. Kita kajian ini bukan kajian fikih lagi. Ya, balik pada kaji. Apa perbedaannya sakit biar kita paham? Satu, sakit jasmani cepat terasa, sakit rohani tidak terasa. Di situ beda yang paling pertama. Tidak terasa sakit rohani, maksudnya orang yang sakit rohaninya nggak nampak, nggak bisa kita nampak, yang bersangkutan nggak terasa. Makanya karena nggak terasa, ya, dalam konteks fisik dia nggak terasa, makanya pantas kalau sakit rohani orang tidak berobat karena nggak terasa. Mengapa sakit jasmani cepat berobat? Karena terasa. Pusing, demam, terasa, jantung, apalagi darah tinggi langsung gitu. Sakit mah, sakit saraf udah jepit, kerasa dia. Kalau sakit rohani nggak kerasa. Orang yang sombong nggak tahu dia sombong. Orang yang iri dengki nggak tahu dia iri dengki. Orang yang putus asa itu nggak tahu dia sedang sakit. Orang sakit jiwa, marah, dendam, nggak tahu dia sakit. Kalau tahu dia sakitnya, terasa sakitnya kepada fisik maksudnya, tapi sebenarnya ada juga kadang-kadang langsung terasa pada fisik. Itulah istilahnya dalam kedokteran itu psikosomatik. Kalau ada dokter sini istilah psikosomatik. Gara-gara sakit jiwa, sakit rohani, dia efeknya ke sakit. Tapi tetap aja orang menganggap ini sakit badan, padahal itu efek dari sakit rohani. Gak kerasa deh. Makanya karena gak kerasa orang gak berobat. Kalaupun berobat karena kerasa, tapi salah obat karena dia berpikir itu gak sakit jasmaninya. Maka saya bilang
tadi, jangan-jangan sakit jasmani kita gara-gara sakit rohani. Makanya orang soleh itu dia berobatnya rohani ketika dia sakit badannya, jangan-jangan gara-gara itu. Gara-gara dia mungkin berdosa, maka dia bertobat dulu, istighfar. Jangan-jangan dia kurang amal, maka dia memperbanyak amal. Jadi gitu. Tapi kita enggak, atau jangan-jangan dia ada dendam, benci, marah yang akhirnya efeknya ke badannya, dia obati dulu itu. Nah itu kalau orang-orang soleh itu begitu. Jadi kalaupun badannya sakit, cepat, jangan-jangan sakit badan ini karena dalam yang sakit. Jadi apa ciri pertama sakit jasmani sama rohani? Perbedaannya sakit jasmani kerasa di badan, makanya pantas cepat berobat. Sakit rohani tidak kerasa ke badan, makanya orang sering abai. Kedua perbedaannya, sakit jasmani makin parah, makin terasa nyerinya. Sakit mah makin parah, sakit mahnya makin terasa nyerinya. Ya. Makanya orang kalau udah makin parah, makin tersiksa dia, makanya cepat dia berobat. Tapi kalau sakit rohani beda, makin parah justru makin gak kerasa. Nah, itu dia. Kayaknya saya nggak ada sakit rohani, jangan parah kali sakit kok gak kerasa gitu. Hati-hati, saking parahnya dia gak kerasa. Makanya pantas makanya orang kafir itu rohaninya bukan lagi kita akan sakit, dari tangannya rusak, hancur, mati bahkan kita bilang. Makanya dia nggak kerasa. Orang-orang kafir, orang zalim itu, ini makin zalim, makin nggak kerasa. Makanya pantas mereka nggak berobat. Kalau lah kerasa, pasti mereka berobat. Betul. Yang ketiga, sakit rohani, sakit jasmani, orang yang bersangkutan lebih tahu daripada orang lain. Kalau kita sakit badan, Pak, kita lebih tahu. Bahkan dari dokter kita lebih tahu. Kayak dokter kalau kita sakit, pasti dia nanya aku, sakit apa, Pak? Itu saya nanya sama Bapak. Pasti dia nanya, oh di sini dok, oh di sini dok, oh di sini dok. Pasti gitu. Dia nanya. Karena orang lain tidak tahu yang merasakan itu siapa. Gitu loh. Tapi kalau sakit rohani beda, Pak. Orang lain bisa lebih tahu daripada kita, lebih paham. Kenapa? Orang sakit rohani efeknya orang lain kerasa. Orang sombong itu dia nggak tahu dia sombong. Yang tahu sombong siapa? Siapa yang tahu sombong? Kita, kawan-kawannya atau orang sekitarnya. Orang zalim dia nggak tahu dia zalim, yang tahu kita kerasa ini zalim. Yang bersangkutan bisa tidak nggak tahu. Kayaknya dia santai aja di jalan. Tadi buka bumi. Orang iri dengki, orang dendam, orang apa, dia nggak sadar. Justru makin parah, makin nggak kerasa. Orang lain makin melihat, karena efeknya bagi orang lain nampak ini. Cuman makanya kalau kita kasih tahu pasti dia marah. Kenapa orang gua nggak orang segitu? Dia bilang, lu aja yang sewot. Apa namanya istilahnya? Apa istilahnya? Kalau orang marah kita apa? Lu aja yang apa istilahnya? Kalau kita bukan kepo, lu aja yang sensitif. Lu aja yang baper. Makanya orang sakit rohani itu kalau kita tegur, dia marah kan dia merasa enggak gitu. Tapi kita merasa ini orang udah parah banget. Atau yang agak lebih ekstrim, maaf, orang begini. Itu tingkat ekstrim. Orang begini tahu nggak dia begini? Nah, orang begini tahu nggak dia begini? Ini orang begini ini salah satu ciri orang sakit jiwa, sakit rohani. Nggak tahu dia.
orang gila itu dia pikir normal. Tapi kalau kita nggak normal. Ada orang gila, orang gila sadar. Makanya ada istilah gangguan jiwa, sakit jiwa. Jadi jiwa itu kalau terganggu mungkin dia masih agak kerasa, baru ringan, tapi udah sakit jiwa dia udah nggak kerasa. Makanya dia santai aja, dia bikin hal-hal yang aneh, kita yang dekatnya kan ini orang nggak bener. Balik kepada ketiga. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga orang lain ditahu. Nah ini yang bahaya nomor 4. Ini bahaya nomor 4. Apa bahaya nomor 4? Orang sakit ruhan, sakit jasmani mati sakit selesai. Saya bilang tadi di awal. Kalau jasmani kita sakit separah-parahnya, biar jantung, biar kanker, apalagi yang paling hebat sakit sekarang, ini sebutkan silahkan. Paling banter mati. Begitu mati apa? Sakit selesai. Penderitaan selesai. Makanya nggak ada orang mati masih jerit-jerit lagi. Kalau ada orang mati masih jerit-jerit lagi karena maknya, karena jantungnya, karena saraf kejepitnya, pasti kita obati. Makanya nggak kita obati lagi karena sudah berhenti sakitnya. Tapi kalau sakit rohani, hati-hati. Di dunia kau nggak kerasa, di dunia kau nggak nampak, di dunia kau nggak merasa sakit, tapi begitu kau mati, di situ awal penderitaan. Jadi justru awal penderitaan kapan? Saat mati. Di dunia nggak kerasa. Kalau sakit jasmani, di dunia kerasa, begitu mati selesai. Jadi kalau gitu sakit jasmani, cuman berapa lama sih kita kena sakitnya separah-parahnya? Ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada 10 tahun. Tapi kalau sakit rohani dibawa sampai mati, bahkan sampai hari kiamat. Kalau gitu lebih ngeri mana sebenarnya? Sakit rohani. Nah ini harus kita obati. Memang saya bilang tadi nggak kerasa, tapi ada indikatornya. Saya kasih indikatornya nanti. Dikasih indikatornya. Biar kita bisa mendeteksi diri kita. Karena orang lain nggak bisa, Pak. Mes tahu kita pasti kita marah. Lu sombong amat, lu pasti kita marah. Lu iri amat, pasti kita marah. Pasti kita marah kalau dibilang kayak gitu. Makanya Allah kasih indikator. Sama kayak sakit badan, ada indikatornya. Cuman badannya kalau sakit badan karena dia cepat terasa, ya kita jadi ini enggak. Dia Allah kasih sinyal-sinyalnya aja. Bagi orang yang mau, dia akan cepat. Tapi bagi orang yang enggak mau, ya sudah. Dia dinam saja, Pak. Ada indikatornya. Karena ketahuannya nanti mati, tapi Allah kasih sinyal gitu, biar kita cepat sadar gitu. Biar kita cepat sadar. Makanya saya bilang kemarin dari awal-awal, mengapa orang kafir, orang zalim yang masuk neraka itu tidak ada yang protes sama Allah. Gak ada yang protes, Pak. Semua rata-rata fa'tarafu bidzambihim, sadar menyesal semua dosa-dosanya. Gak ada apa yang protes itu, Pak. Kenapa masuk? Gak ada. Rata-rata fa'tarafu bidzambihim, sadar orang, nyesal mereka, bahkan pengen balik agar memperbaiki diri, tapi gak bisa lagi. Kenapa? Karena sinyal itu sudah banyak Allah berikan ketika hidup, cuman kau tak sadar, kau tak mau ambil pelajaran. Makanya banyak hal mengatakan afala tatadzakkarun, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran? Banyak orang nggak sadar, padahal sudah banyak info yang dikasih gitu loh. Ini mekanisme yang Allah bangun dalam hidup kita, sehingga di akhirat kan, oh aku udah kasih ini kata Allah, aku kasih sinyal ini, aku sudah
itu Allah beri. Sama kayak sakit, Pak. Ini sedikit perumpamaan. Soalnya kalau kita sakit badan pasti ada infonya. Ada infonya. Banyak orang kadang-kadang sadar-sadarnya kalau udah parah. Padahal sebenarnya sebelum parah udah ada info-infonya. Pusing-pusing dikit, ini dikit. Udah banyak info, cuma kadang-kadang dia abal. Kasih minyak hilang, kasih ini hilang. Padahal bukan hilang itu. Sensasi doang. Tiba-tiba udah parah, stadium lanjut, baru akhirnya sudah terlambat. Sebenarnya sakit rohani pun Allah sudah kasih info-infonya. Cuman banyak orang nggak sadar. Nah, ini yang kita hari ini kita bahas ya. Karena nggak bisa diobati kecuali kita sendiri yang mau. Karena orang sakit rohani ini dia nggak akan mengeluh, orang nggak kerasa gimana mengeluh. Tapi infonya Allah sudah berikan kepada kita, biar kita cepat sadar memperbaiki diri. Akhirnya kita jangan sempat nanti sadar-sadarnya ketika dikubur. Nggak bisa kita balik. Nggak bisa kita balik. Oke. Apa indikatornya? Ini indikatornya supaya kita mengukur. Ini lagi-lagi Pak ya, indikator ini buat diri kita, bukan buat orang lain. Kadang-kadang kita kalau dikasih indikator kita kayaknya dia. Kita bilang gitu. Enggak mana gitu. Ini kayaknya ciri. Oh, ada di dia. Padahal dia yang paling banyak gitu loh. Kan kita suka gitu Pak ya. Bilang gitu, yang dia tengok orang lain tinggal gitu. Penyakit rohani itu begini modelnya. Karena orang lain lebih tahu, makanya bersangkutan kayaknya dia nih bukan di gua, padahal dia lebih banyak. Lagi-lagi ya, untuk diri sendiri, bukan untuk menjudge orang lain. Nah tuh banyak indikatornya, minimal ada 7 indikator, tapi ya sebenarnya banyak, bisa belasan. Kita lihat dalam kitab-kitab tasawuf itu atau kitab-kitab yang lain itu banyak indikator berkaitan dengan tazkiyatun nafs, istilah pembersihan jiwa. Indikator pertama kita lihat dari kedekatan kita sama Allah, keyakinan kita sama Allah. Indikator pertama, kalau terasa Allah jauh, terasa kurang yakin sama Allah, terasa ragu-ragu, sering suudzon sama Allah, itu indikator dalam. Jadi kalau bapak-bapak kita nih Pak, kalau sering ragu sama Allah, itu indikator bahwa rohani kita sedang bermasalah. Dan indikator ini makin berat, ya makin berat penyakitnya. Jadi makin ragu, makin berat penyakit. Makanya orang kafir yang tidak percaya sama Allah, itu rohaninya sudah mati istilahnya. Sama seperti orang yang tidak punya rohani, sama seperti orang yang mati rohani. Makanya pantas saja nanti kalau dikasih nasihat, mereka tidak akan dengar. Dia mati hatinya, dia mati rohani. Makanya orang kafir itu sudah digambarkan bagaikan binatang, yang kedua digambarkan bagai orang mati. Kayak Al-Quran dikatakan, liyudhiro man kana hayyan. Al-Quran itu memberi peringatan bagi orang yang hidup. Dalam surah biasa, liyudhiro man kana hayyan. Quran itu memberi peringatan kepada orang yang hidup. Maksudnya hidup apanya? Hidup rohani. Makanya Quran tidak bermanfaat bagi orang mati hatinya. Siapa? Orang kafir. Makanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau kasih peringatan gak boleh, sama aja. Kenapa? Hatinya sudah mati, rohaninya sudah mati, gak akan berguna itu ini. Nah, jadi gitu. Bahkan dalam ayat dikatakan ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Binatang kan gak punya ruh Pak. Nyawa dia punya, ruh dia gak punya. Ruh itu khas manusia. Binatang gak punya ruh. Makanya dikatakan orang kafir itu bagaikan binatang. Orang kafir itu bagaikan binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bagaikan binatang, bahkan lebih sesat. Jadi apa indikator pertama? Indikator pertama apa?
Masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin ragu, makin kurang yakin, maka itu menunjukkan rohani yang sakit. Karena yang bisa merasakan Allah itu paling ruh kita atau hati kita dalam masalah. Kedekatan itu yang terasa hati ruh kita. Karena ruh ini berasal dari ruh kita berasal dari Allah. Dan ketika kita mulai umur 4 bulan di perut ibu kita, Allah tiupkan. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Surat 32 ayat 9. Tsumma sawwahu, Allah sempurnakan badan kita di perut ibu kita. Tsumma sawwahu, setelah sempurna, wa nafakha fihi min ruhihi, Allah tiupkan ke dalam janin itu yang berumur 4 bulan. Dalam hadis dikatakan 4 bulan. Ruh Allah, ruh dari Allah, ruh milik Allah. Jadi yang connecting kita kepada Allah itu ruh kita. Nah makanya kalau ruh ini nggak kerasa Allah, nggak kerasa dekat, ragu, itu menunjukkan apa? Kita sakit. Jadi berada di sini sering ragu-ragu sama Allah, takut ini, kayaknya gini deh. Apalagi perasaan buruk sama Allah. Jadi makin ragu, makin tidak yakin, itu makin berat penyakit. Makin tidak percaya, ini orang kafir, disebut hatinya mati karena sudah tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, makin yakin kita, makin dekat menunjukkan rohani yang sehat. Jadi makin dekat sama Allah, itu makin kuat rohani kita. Nah, saya bilang tadi, selamat, sehat, kuat, hebat. Intensitas kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini indikator pertama. Silahkan dirasakan. Nah, yang kedua, terasanya nanti pada waktu ibadah. Kalau ibadah terasa nyaman, terasa nikmat, terasa asik, itu menunjukkan rohani yang sehat. Tapi ibadah gak kerasa nyaman, gak nikmat, gak asik, sholat pengen cepat, baca Quran pengen cepat, zikir tak mau, paling sebentar doang, itu menunjukkan ibadah kita, hati kita sedang sakit. Kan ingat Pak, pelajaran part 3 tentang kebutuhan rohani. Sholat itu, ibadah itu, zikir itu, semua ibadah-ibadah itu kebutuhan rohani. Sekarang ibarat makan, dimakan. Ini perumpamaan, saya lagi tadi mengambil perumpamaan fisik. Makan yang enak, kita makan terasa nggak enak, menunjukkan kita sedang sakit. Makan enak, makan tuh enak. Kita kok rasanya nggak enak, sakit. Kok rasanya? Makanya orang sakit itu tidak selera makan. Kenapa? Ya sakit dia. Sama ibadah ini makanan rohani. Kalau ada orang tak enak ibadah, menunjukkan rohaninya sakit. Jadi kalau kita sedang malas sholat, malas sedekah, malas ngaji, sakit kok. Cuman kalau kita kasih tahu pasti dia marah. Enaknya kok bilang aku sakit, urusan aku lah. Jangan diingatkan. Kalau diingatkan pasti dia marah. Jadi indikator kedua dilihat dari sisi mengerjakan ibadahnya. Jadi kalau bapak-bapak mulai terasa nyaman, asik ngaji, asik ya, di majelis-majelis zikir asik, majelis taklim duduk betah ya, terasa nikmat, terasa nyaman dalam ibadah, itu menunjukkan rohani sehat. Tapi makin tak enak, makin malas, apalagi sampai meninggalkan, itu udah sakit banget.
bolong-bolong udah parah ya. Sampai dia tinggalkan banget sekali. Makanya sampai dihitung orang yang meninggalkan sholat sama sebagian orang kafir. Kenapa? Udah dianggap mati hati itu, parah banget sakit. Jadi indikator kedua dilihat dari apa? Sisi mengerjakan ibadah. Jadi kalau kita terasa ibadah itu nikmat dan asik, itu menunjukkan kau sehat. Jadi tergantung intensitasnya, makin nggak enak, makanya pantas. Kenapa orang malas ibadah atau mungkin meninggalkan ibadah karena tidak enak? Kan betul. Karena nggak enak, maka coba kok enak, pasti dia mau ibadah. Sama kayak kita makan, walaupun kadang-kadang itu relatif. Kenapa dia nggak makan? Kalau dia nggak enak. Durian coba enak gak? Kan sebagian kita kan enak, tapi ada orang yang nggak mau makan durian. Ada orang nggak suka durian, berarti apa? Dia durian nggak enak, kan gitu. Dia nggak mau. Baunya jadi dia muntah. Kita kalau baunya sedap kali kita. Ini indikator kedua. Jadi kalau kita mulai indikator ibadah mulai malas, ibadah mulai asal-asalan, ibadah mulai gak betah, ibadah mulai gak asik, itu sinyal. Ini kan gak kerasa di dunia. Kerasanya nanti apa? Mati baru tahu kita ibadah kita tuh banyak kurang. Indikator kedua. Sekarang indikator ketiga. Indikator kita hati, ketenangan hati. Orang yang hatinya sakit, rohaninya sakit, itu biasanya gelisah. Jiwanya gelisah. Ya tadi, ini saling berkaitan, Pak. Orang makin jauh dari Allah itu gara-gara ibadahnya kurang, ibadahnya hanya asik, saling berkaitan. Efeknya ke dalam hati. Karena ibadah itu bikin hati tenang. Bunyi ayatnya jelas. Surah 11 ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir, dengan ibadah hati kamu itu tenang. Jadi kalau hati sering tidak tenang, sering gelisah, sering takut, sering sedih yang berlebihan, kecewa yang ini, hati-hati. Itu indikator. Itulah nanti yang efeknya nanti jadinya ke badan, Pak. Efeknya ke badan. Jadi orang ada yang akhirnya stres itu gara-gara jiwa yang sakit, akhirnya efeknya itu ke badan. Itu namanya psikosomatik itu. Jadi yang ketiga apa? Apa ciri indikator yang ketiga? Hatinya sakit, gelisah. Itu efeknya gelisah. Gelisah, stres. Sikit-sikit bawaannya, waduh, marah. Itu bagian dari indikator. Indikator. Jadi kalau kita sering tidak tenang hati kita, ya, sering galau, sering, apalagi istilah sekarang, apalagi depresi, depresi itu parah, depresi itu stres. Depresi apa? Ada orang depresi. Puncaknya depresi itu apa? Gila. Orang gila itu karena jiwanya nggak kuat, sakit nggak kuat. Yang ketiga, indikator yang ketiga. Ini kita cek sendiri, tinggal cek aja. Karena orang lain nggak bisa mengobati kita kecuali kita. Itu atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain nggak bisa, Pak. Orang kita nggak kerasa, Pak. Kita yang harus berkeinginan. Dan yang ketiga, indikator yang ketiga adalah hati yang tidak tenang. Ya, banyak ketakutan, kesedihan, dan seterusnya. Indikator keempat. Apa indikator keempat? Dari sisi kemaksiatan, senang maksiat. Senang maksiat. Maksudnya bikin maksiat itu senang dia.
Kalau orang yang sakit Pak, itu nggak senang maksiat Pak. Orang yang sehat itu nggak senang dia maksiat. Kita banyak maksiat itu kita benci, itu menunjukkan rohani kita sehat. Tapi kalau sama maksiat kita senang, itu hati-hati. Apalagi sampai bergelimang dengan dalam makin bergelimang di dalam kemaksiatan. Seperti yang saya katakan pada pertemuan sebelumnya, kemaksiatan itu bikin sakit kita, bikin rusak rohani. Setiap kita bikin maksiat, rohani rusak. Setiap kita makin parah maksiatnya, makin parah rusaknya rohani. Maka kita indikator aja kalau orang bohong terus kerjanya, apalagi senang berzina, senang berjudi, senang riba, itu menunjukkan rohani yang sakit. Jadi makin senang dia, makin parah sakitnya. Makin kontinu istiqomah dia dalam kemaksiatan, makin parah sakitnya. Tapi kalau senang-senang dikit, itu sakit dikit, pusing-pusing dikit lah kira-kira. Pusing rohani, itu lah kira-kira gitu. Jadi makanya pantas orang kafir itu rohaninya mati. Kenapa? Dia sama sekali bikin dosa yang sangat besar, tidak beriman kepada Allah. Pantas rohaninya mati. Cuman ketahuannya apa? Nanti di hari ketika bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang keempat apa dari sisi kemaksiatan? Ya. Jadi kalau sebaliknya yang kelima dari sisi ketaatan. Jadi kalau dengar hukum Allah itu cepat senang taat gitu loh. Senang taat itu bahasa kitanya apa? Ya enggak. Kan sebaliknya tadi macam kita ini kan senang taat. Asik. Kalau tadi kan kajian ibadah, dalam hal ketaatan. Perempuan pakai jilbab dia nyaman. Malah ketika nggak pakai jilbab dia nggak nyaman. Jadi senang dalam taat, malas dalam maksiat. Nah ini kita lihat. Kalau kita sering begitu dengar sami'na wa ata'na sehat. Tapi kalau sering ngeyel, enggak ada. Rokok itu haram. Enggak pakai. Itu hati-hati. Kan banyak ngeyelnya Pak orang. Kan orang merokok itu jangan dikasih tahu Pak, enggak bisa. Karena sakit, mohon maaf, karena sakit. Jangan dibilang sakit jiwa Pak, marah dia. Sakit rohani yang betul. Susah. Berarti dia nyaman dalam kezaliman. Nyaman dalam buatlah dosa kecil. Tapi kok nyaman dalam dosa kecil? Walaupun tidak sampai parah banget. Kalau yang haram itu makin haram makin parah gitu. Balik. Ini maaf ya, ini kaji tingkat tinggi. Jangan tersinggung. Kita kan mau naik level. Kalau nggak mau naik level ya nggak apa-apa gitu. Silahkan aja. Jadi yang kelima itu dalam hal ketaatan. Ya, jadi makin mudah kita taat. Begitu dengar perintah mudah mengerjakan. Larangan mudah meninggalkan. Tapi kalau berat, yang keenam ini agak berat. Apa? Orang sakit rohani itu di kepalanya dunia, akhirat lupa akhirat banyak. Jadi kalau cerita itu sama dia dunia aja. Kalau ketemu dunia, jadi kalau cari kawan harus ada benefit dunia. Kalau tak ada dunia tak mau dia berkawan. Jadi kepalanya obsesinya dunia. Jadi kalau ketemu dia asal bicara, gimana proyek? Gimana nih kita? Gimana? Udah berapa rumah kau? Udah berapa istri kau? Udah berapa gimana? Udah ini kau apa jabatan kau sekarang? Udah apa pangkat kau? Jarang ditanya. Jamaah masjid mana Pak? Ikut pengajian siapa Pak? Jarang. Hampir tidak ada. Jadi kekagumannya, obsesinya, omongannya, cita-citanya, itu menunjukkan orang yang sakit rohani. Cuman jangan dikasih tahu, pasti dia marah. Kan saya bilang tadi Pak, sakit rohani nggak bisa diobati kecuali yang bersangkutan.
Jadi kalau di kita mulai sekarang ukurnya akhirat, ini kira-kira untung saya ada untung akhirat nggak ada. Ini efek akhiratnya apa? Nah, itu bukan rohaniah. Karena rohani ini Pak, dia rindu akhirat. Tapi sebaliknya badan senang dunia. Ini memang sengaja Allah ciptakan dua yang bertolak belakang ujian. Badan kita ini ujian rohani. Kalau dia lewat, pantas dia masuk surga. Kalau tak lewat, makanya orang yang senang di dunia, kata Allah, karena kau senang di dunia, ya sudah, kau tinggalnya nanti di bumi saja kau. Makanya orang kafir, orang zalim, orang mati suul khotimah itu tak diterima ruhnya naik ke langit. Tempatnya di bumi karena kau betah di bumi itu. Ya pantas tempatnya neraka, Pak. Ada gambar perkara tempatnya di bumi. Kalau surga itu tempatnya di langit, kita nggak tahu di mana. Makanya begitu kita mati nanti, naiklah ruh itu ke langit dulu, ketemu Allah. Bagi orang yang diterima, maka ditempatkan dia di iliyyin. Bagi orang yang tidak diterima, kata Allah, aku tak terima, bantingkan dia kembali ke bumi. Akhirnya dari aku bantingkan sampai ke bumi. Bayangkan Pak, kita belajar teori gravitasi, makin tinggi jatuhnya makin sakit, terdengar seluruh jeritannya aku, kecuali jin dan manusia. Nah, jadi tinggal indikator kita aja sekarang, obsesi kita apa? Dunia kah, akhirat kah? Jadi makin banyak obsesi dunianya, itu menunjukkan makin sakit. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Bercita-citalah, carilah, obsesilah pada kebahagiaan akhirat. Darul akhirah. Surat 28 Al-Qasas ayat 7. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau tinggalkan bagianmu di dunia. Jadi obsesinya harus akhirat, dunia sekedar tidak dilupakan. Kalau kita terbalik, obsesi dunia, akhirat sekedar tidak dilupakan. Kejar dunia banyak-banyak, jangan lupa sholat. Kejar ini banyak, jangan lupa ngaji. Kejar itu, jangan lupa sedekah. Berarti ibadah sekedar jangan dilupakan. Harusnya terbalik, kejar sholat yang tinggi, jangan lupa kerja mas. Ngaji yang banyak, jangan lupa silaturahim mas. Gitu. Harus begitu. Jadi dunia sekedar jangan dilupakan, karena dunia mazru'atul akhirat, tempat kita menuju akhirat. Tapi tujuan utama, obsesi, cita-cita, kita pakai logika sederhana lah. Saya sering pakai logika, sering pakai perumpamaan. Berapa lama kita tinggal di dunia? Coba jawab. Paling lama berapa? 100 tahun lah kita. Coba angkat tangan, ada yang 100 tahun di sini. Saya rasa nggak ada. 80 tahun udah hebat. Buatlah 100 tahun. Hidup di dunia 100 tahun. Hidup setelah mati. Nggak usah bicara di akhirat dulu. Kubur aja. Berapa lama kita dikubur? 100 tahun. 1000 tahun. Ada orang mati 2000 tahun yang lalu. Kita nggak tahu berapa ribu tahun kita dikubur. Itu baru dikubur. Apalagi di akhirat miliaran, triliunan tahun kita nggak tahu. Nah pertanyaan, kalau kita bicara logika, yang satu 100 tahun, yang satu tak terhingga, mana yang lebih kita utamakan? Pakai logika sederhana aja lah, mana? Yang sebentar atau yang lama? Kalau yang lama, rohaninya sehat. Oh dunia berat, rohaninya sakit, sederhana saja. Kenapa? Rohani cinta, Pak. Karena kita datang dari Allah, ruhnya ya kita cinta akhirat, cinta ketemu. Jadi mulai sekarang lihat obsesi kita, apa yang ada. Anak sekolahkan, kok harus jadi sekolah tinggi-tinggi, kok jadi ini, kok jadi orang kaya. Sakit rohani kita. Tapi ngaji ibadah jadi anak sudah. Mama papa nggak pengen
dunia kok kau dapat nanti. Silahkan kau mau jadi apa nanti. Tapi kalau ibadah kau bagus, kau anak soleh, itu ditekankan sama. Jadi obsesi kita kepada anak itu solehnya, ibadahnya. Jangan dunianya. Kalau kampung kita dunianya, kepalanya, oh berarti kalau untuk menyenangkan bapak emak saya, cari dunia banyak-banyak. Tapi kalau kita obsesi akhirat, ya kita senang juga anak kita nilainya bagus, kita senang. Tapi kita lebih senang lagi anak kita sholat. Wah, anak kita sholat, anak papa. Anak kita ngaji, anak mama. Nampak bangga, nilainya bagus. Alhamdulillah, bagus ya. Mudah-mudahan tidak masalah. Tapi kalau sebaliknya anaknya tidur, ini anak mama, papa rajin sholat, udah sholat tak? Bagus. Gitu doang dia. Berarti anak kita, oh bapak emak saya obsesinya saya harus jadi orang kaya, saya harus jadi orang sukses, saya harus jadi orang pejabat, saya harus jadi orang kaya gitu. Anak itu nampak ketahuan ya. Tapi kalau kita obsesinya akan anak kita, kalau gitu, kalau menyenangkan bapak saya, emak saya, akhirnya pun lain nanti dia obsesi dia. Anak itu diajarkan dari kecil. Jadi yang keenam apa? Terhadap dunia. Makanya orang kafir itu sudah dunia ini udah harga mati, di akhirat sama sekali nggak ada. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayat dunia ini dihiasi maksimal buat orang-orang kafir. Wa yaskhawna minal ladzina amanu, dia akan olok-olok orang beriman. Balik pada kaji kita. Jadi yang keenam, makin banyak ingat akhirat, makin sehat kita. Makin banyak mengingat dunia, makin sakit. Makin obsesi di situ, tambah sakit. Makin lupa akhirat, rusak. Itu indikator. Yang terakhir, yang ketujuh adalah masalah kematian. Ya. Orang rohaninya sakit itu takut mati. Orang rohaninya sehat dia nggak takut mati. Bukan berarti dia berani mati dalam konteks cari mati, enggak. Kalau pejuang-pejuang jihad itu jelas, itu top. Indikator Pak. Karena bunyi hadisnya kan gitu, orang yang takut mati itu gara-gara dia cinta dunia, satu paket. Hubbud dunya wa karahatul maut wa karahayatul maut. Jadi sekarang kita bilang orang pertanyaan ini sederhana, ilmu hakikat. Mati itu ketemu siapa? Hakikatnya mati itu ketemu siapa? Kan ketemu Allah. Betul nggak Pak? Hakikat kematian itu adalah berjumpa, berpisah dengan dunia, ketemu Allah. Makanya innalillahi wa inna. Sekarang pertanyaan, kita rajin ibadah. Saat ibadah ketemu siapa? Kan ketemu Allah. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Membaca ayat siapa? Membaca ayat Allah. Berzikir mengingat siapa? Mengingat Allah. Pas ketemu takut kan aneh. Kan caka sembung makan permen. Berarti something wrong dalam, makanya indikator 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 ini saling berkaitan. Nah kalau kita sudah biasa nyaman ketemu Allah, mengingatnya, berdoa kepadanya, yakin kepadanya, kalau ketemu tidak ada masalah. Kalaupun ada takut, itu wajar. Takutnya apa? Hanya takut satu aja, takut mungkin kurang amal, itu saja, mungkin itu banyak dosa, itu masih oke lah. Tapi rata-rata orang takut itu bukan takut meninggalkan dunia ini, takut gak selamat nanti dia, takut ini indikator yang terakhir. Makanya orang kafir itu pasti gak akan mau mati. Kalau bisa pengen hidup, kalau bisa coba. Orang kafir itu pengen hidup 1000 tahun, kalau bisa selama-lamanya dia hidup. Tapi kalau kita, kenapa? Yang rindu ketemu Allah itu apa? Rohani. Jadi makin rindu kita ketemu Allah, menunjukkan rohani kita sehat. Makin gak mau kita ketemu Allah, menunjukkan rohani yang sakit. Contoh apa? Ikan. Kan pengennya ketemu air kan?
karena dia hidupnya di air. Nah, jadi kalau ada ikan yang nggak mau ketemu air, itu aneh. Nah, itu sama dengan perumpamaan itu. Nah, jadi kalau kita mau lihat ini lagi-lagi, ini untuk kita, bukan buat orang lain, ya, buat diri kita, buat ukur orang lain, ukur diri sendiri. Yang 7 ini sebenarnya banyak indikator, tapi ini indikator utama yang 7. Makin berat, makin parah sakit, makin ringan, makin ringan. Nah, sebaliknya kalau orang sehat, tadi orang sehat makin rindu akhirat, rindu cinta, rindu ketemu Allah, makin malas, nggak betah di dunia ini. Kenapa? Dunia ini sebentar, memang nggak betah dia, nggak betah dia di dunia. Memang tempat kita sementara di dunia, makanya dia nggak akan bangun istana. Makanya orang yang tadi kan cinta dunia itu pasti akan dia bangun istana. Kalau dia punya rumah itu besar istana, menunjukkan ini orang pengen abadi. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia pikir hartanya bisa membuat dia kekal di dunia ini, kok akan mati semua. Nah, ini indikator. Nah, kalau ada penyakit begini, cepatlah. Dia berobatnya sederhana, Pak. Berobatnya 3. Tadi saya bilang, berobatnya apa? Perbaiki iman kita, tauhid kita, belajar lagi tauhid. Karena ini kaitan dengan keyakinan kita kepada Allah. Belajar tentang iman, belajar tentang tauhid. Yang kedua, perbaiki ibadah kita. Karena ibadah ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki amal-amal ibadah. Makin bagus ibadah kita, makin buktinya. Yang ketiga, tambah ilmu. Ini belajar tambah ilmu. Dengan kita belajar tambah ilmu. Jadi kalau kita jaga tentang keimanan kita, ibadah kita, belajar, makin lama pasti akan kita dapat kebaikan-kebaikan. Nah, salah satu lagi ciri orang yang ruhaninya sakit, mendengar ceramah, mendengar nasihat, senang. Tapi kalau ruhaninya sakit, nggak mau dengar ceramah. Jadi kalau YouTube yang dibuka itu entah apa-apa, bapak masih suka buka YouTube, buka apa, ada ceramahnya, senang, di lama-lama ditengok ceramah bagus. Tapi kalau ada ceramah dikit, skip. Ada ceramah dikit, skip. Ada ceramah skip. Itu hati-hati. Cewek cantik, mantap, dunia mantap. Cuman jangan kita bilang lagi, jangan dibilang kau sakit, jangan. Ya, jadi cara perbaikinya walaupun panjang, tapi yang 3 tadi kita terus proses. Satu apa? Banyak lagi kita belajar tentang ma'rifatullah, belajar tentang keyakinan, belajar tentang sifat-sifat Allah, belajar itu akan. Yang kedua, perbaiki ibadah. Yang ketiga, terus belajar, gitu. Ya, belajar ya, taklim terus belajar. Ya, termasuk juga belajar yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hakikat. Amin ya rabbal. Insyaallah kita lanjutkan minggu bulan depan. Ini ada pertanyaan. Ya, saya bilang kemarin boleh bertanya, silakan kirim WA ke saya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya menanya mohon pencerahan. Ya, saya Jamaah Hidayah, Ustaz, izin bertanya online. Apa beda kajian Ustaz dengan kajian tasawuf? Ya, jadi gitu. Dengan tentang rohani, bagaimana saya bisa memahami lebih baik tentang rohani ini. Nah, jika saya merasakan rohani saya sakit, ya, saya analogikan berarti dari lawan bicara saya atau seorang yang kebetulan sedang kita amati. Apakah kita sedang mendapatkan koneksi petunjuk dari Allah? Mohon maaf, level kita sudah naik atau belum? Banyak hal ini pertanyaan, udah 5. Terus bagaimana dengan deal dengan orang lain yang rohaninya sedang sakit dan kita pengen nolong? 6 pertanyaan. Nah, saya udah bilang kemarin ya, perbedaan kita dengan kajian tasawuf. Ya, saya bilang kemarin, ini mudah-mudahan kita kan kaji kita yang di tengah lebih modern. Kalau tasawuf itu lebih mengutamakan daud itu rasa. Yang kedua, pengalaman Tuhan. Bahkan kadang-kadang yang sudah parah, yang mungkin sudah bahkan bisa terlanjur tersesat,
rasa dan pengalaman rohani itu menjadi dalil, bahkan kadang yang parahnya bisa menyalahkan dalil nas Al-Quran atau hadis itu. Jadi gitu, itu kajian tasawuf itu lebih mengutamakan rasa, tahu istilah ya, rasa dan tadi apa, pengalaman. Kadar rasa ya, pengalaman rohani itu menjadi itu yang mereka akan rasakan, dan repotnya nanti itu menjadi dalil. Kita enggak, rasa itu tetap kita pakai, pengalaman rohani tetap kita alami, tapi tidak boleh menjadi dalil, tapi penguat dalil. Jadi kalau menyampaikan ilmu sama orang, jangan pakai apa yang kita alami, tapi dalil. Ini dalilnya begini, saya udah mengalami gitu. Karena bisa merasa dan pengalaman rohani itu bisa personal, tiap orang bisa beda-beda ya, jadi gitu. Nah, yang kedua kajian filsafat. Nah, filsafat juga belajar ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat yang didekati oleh ilmu tasawuf, yang kedua didekati dengan ilmu filsafat. Nah, kalau ilmu filsafat terbalik, dia lebih mengutamakan akal dalam memahami esensi, dalam memahami hakikat istilahnya. Jadi akal itu akhirnya yang terlalu berbahaya juga, yang sakit berbahaya akhirnya apa? Akal mengalahkan dalil. Tidak boleh. Tetap kita gunakan akal, tapi akal memperkuat dalil, bukan akal mengalahkan dalil. Contoh akal penelitian babi diharamkan. Nah, sekarang nanti ada penelitian ya, gara-gara dia pakai akal babi itu haram gara-gara ada penyakit di dalamnya. Sekarang bagaimana kalau ada alat yang bisa menghilangkan penyakit di daging babi? Halal dong, bisa. Jadi sering menakal-nakalin, dari akal nakal-nakalin. Tetap akal kita pakai, tapi harus berada di bawah wahyu. Akal memperkuat wahyu, sama kayak Daud tadi. Ini adalah alat untuk mengambil informasi. Informasinya dalil, ini alat. Alat tidak boleh mengalahkan dalil. Itu bedanya. Yang tadi belajar tentang beda. Tetap ada ilmu tasawufnya. Yang paling aman itu kita belajar ilmu tasawufnya Imam Ghazali, itu paling aman. Ya, jadi gitu. Karena terlalu jauh akhirnya tadi, kadang-kadang kita bacanya pun bingung, tapi terlalu banyak rasa itu personal. Ya, jadi insya Allah kita kajian kita tentang kita menggunakan dalil, adapun akal, adapun rasa ini memperkuat saja. Ya, jadi itu bedanya. Mudah-mudahan ini lebih selamat. Mudah-mudahan insya Allah. Yang kedua, Ustaz, bagaimana cara belajar ilmu? Ya belajar terus, Pak. Insya Allah. Kalau belajar terus kita akan dapat pelan-pelan. Ini kaji kita aja, ini kita baru bab hakikat manusia. Ini aja udah 5 kali pertemuan. Jadi gitu. Nanti setelah ini kita baru berarti belajar hakikat hidup. Ini kan baru belajar hakikat manusia. Nanti habis ini kita belajar hakikat hidup. Berapa lagi pertemuan? Apa hakikat hidup kita sebenarnya? Ini saling berkaitan. Ya. Jadi gitu, mari kita belajar terus. Nah, adapun kaitan dengan leveling, ini memang memudahkan saya saja. Walaupun Al-Quran sudah menyebutkan, tapi Al-Quran tidak menyebutkan leveling, tapi Al-Quran hanya menyebutkan indikator. Ya, leveling muslimin, ya muslim, mukmin, muttaqin, muhsinin. Paling tinggi muqarrabin. Ya, jadi gitu. Kalau orang sudah mulai rajin sholat, rajin ibadah, mengerjakan rukun Islam dengan baik, meninggalkan maksiat yang syirik, yang apa, itu masuk dia muslim. Jadi sudah mengerjakan yang rukun Islam dengan lengkap, maksudnya dengan lengkap, bukan dengan baik, dengan lengkap, dan sudah meninggalkan dosa syirik, kafir, apa yang ini itu dinamakan muslim. Kalau mukmin di atasnya sudah mulai taat, di samping mengerjakan yang wajib dengan baik, dia mulai taat, mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram-haram. Ya, jadi ibadahnya sudah mulai baik. Itu bedanya orang beriman. Dan haram-haram mulai ditinggalkan. Kalau yang orang muslim kadang-kadang bisa kerjakan haram-haram. Ya, tapi
tapi haram yang top. Nah kalau mutakin lebih top lagi di atas. Ini harus minimal kita di dalam orang mutakin. Tapi pahit-pahitnya mungkin pun jadi. Ini saya bilang tadi, orang muslim itu orang selamat, orang mukmin itu orang yang sehat rohaninya, orang mutakin itu orang yang kuat rohaninya. Orang muhsin ini orang yang hebat. Nah tingkat yang paling tinggi muqarrabin itu orang yang sudah sangat didekatkan dengan. Kalau muhsinin itu dia beribadah seolah-olah sudah melihat. Tapi kalau muqarrabin itu orang yang sudah sangat dekat dengan Allah. Itu level para nabi, para malaikat, belum level kita. Ya, muqarrabin itu level para nabi dan para malaikat, kita sudah dekatkan. Level para sahabat tuh sini. Nah kita minimal muttaqin, udah top banget. Nah, jadi level ini sengaja saya klasifikasikan ulang supaya itu memudahkan. Ya, saya kira demikian bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silahkan saja di WA, kita akan bahas pada pertemuan berikut. Insyaallah kita dengan bacaan. Oh di tadi bagaimana cara mengobati orang yang sakit hati, sakit rohaninya, kita pengen nolong, susah. Kecuali kalau dia mau. Makanya sahabat-sahabat memang minta. Makanya kalau ketemu, wahai saudara, nasihati aku. Ya, mereka begitu, mereka yang minta nasihat. Jadi memang yang dia sadar. Kalau sekarang kita nasihati orang yang sakit rohani, bisa berantem gitu. Harus yang bersangkutan, yang sadar sendiri. Kecuali kalau pasangan gitu. Ya kadang-kadang pasangan kita pun marah juga. Mama sakit rohani karena utang. Tahu nggak? Papa yang sakit. Dia pun tambah marah. Itu waktu. Pelan-pelan bicara. Makanya paling bagus tuh dari kecil anak kita sudah kita ingatkan. Pasangan pelan-pelan saling diskusi. Ya, itu yang kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita baca hamdalah, doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua ilmunya termasuk saya untuk menjadi manfaat dunia akhirat kita. Billahi taufiq. Assalamualaikum.